kaji diri masing-masing. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah mengingatkan kepada kita, yauma la yunfa'u malun wala banun. Nanti hari kiamat tidak ada yang berguna, tak ada manfaat, harta tak ada guna, anak juga tak berguna. Ala man atallaha biqalbin salim. Yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya bersih, suci. Itulah yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua saya bacakan, ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kalian tidak melihat ada manusia yang mempertuhankan hawa nafsunya dan mereka tidak ada yang bisa menolong? Ini adalah derajat atau maqam qalbu yang ada pada tergantung kepada orang. Yang pertama adalah yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua tadi adalah yang paling rendah derajatnya. Kita menuju kepada yang paling tinggi. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita dengan umur yang diberikannya, dengan perjuangan batiniah, sehingga kita sampai man atallah qalbin salim. Kalau kita kaji dalam Al-Quran, tidak sebatas membacanya saja, tapi mengkaji, menelaah, paling sedikit ada 8 tingkat. Dari yang paling rendah tadi untuk mencapai yang paling tinggi, 8 tingkat. Kita mulai dari yang paling tinggi tadi, qalbin salim. Kalau sudah sampai pada yang demikian, insya Allah dia selamat hidup dunia. Karena hal-hal yang sifat duniawi sudah tidak lagi begitu menjadi penting bagi dia. Ini kalau kita kaitkan dengan unsur nasir yang ada dalam setiap diri kita. Kalau kalbu ini tidak setiap diri berkadang. Tapi kalau unsur yang ada pada diri manusia itu semua manusia ada. Kita kaitkan dengan itu supaya kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Manusia itu paling sedikit ada 6 unsur. Diri kita ini berdiri ada 6 unsur. Pertama jasad, inilah yang nampak. Yang kita pakaikan jas, kita pasangkan sal, kita pasangkan kopiah atau lobe, itu jasad, tampilan, ya, nah, itu jasad. Yang kita jahitkan bajunya untuk hari raya, yang harganya bermacam-macam, ya kan, ibu-ibu kan, ada yang kuning, hijau, merah. Itu pakaian apa itu? Pakaian jasad. Ini jasad. Siapa yang mendorong untuk memakai yang seperti itu? Syahwat. Jadi syahwat itu hubungannya dengan materi. Kalau jasad menerima saja, pakaikan jas kayak begini bentuknya, pakaikan jubah begitu bentuk. Siapa yang mendorong itu? Syahwat. Tak bisa beli cash. Nah, ini ibu-ibu hati-hati. Ibu-ibu nilai ini pakai. Kalau pakai kita dengar-dengar dari media sosial, ada yang kawin pesta pakaiannya itu 1 miliar lebih. Di sini ada bu yang pakaiannya 1 miliar. Nggak ada. Ya, 1 miliar. 3 bulan sebelumnya sudah dipublikasi pesta sekolah nanti, desainernya sekolah, model bajunya begini, bahannya begitu. Saya ikuti juga itu, cuma tak kepingin saya belinya karena tak ada duitnya begitu. Ya, miliaran. Ya, apa itu? Itulah syahwat. Setelah syahwat terpenuhi, masuk dia ke ranah
siapa saya? Ya, siapa saya? Datanglah ria, pamer. Datanglah sombong. Datanglah tomah. Tumbuh semua sifat-sifat masuk makin. Kalau sudah begitu bentuknya, apa yang terjadi? Ibu-ibu ada kan melihat orang memakai harga tas kecil ini yang dipakai kecil-kecil, harganya 400 sampai 500 juta. Ada? Ada. Di sini ada ibu-ibu. Tahu di mana tempat belinya? Ayo, ibu-ibu tahu tempat belinya di mana? Tak tahu. Tempatnya pun kita tak tahu, cuma belinya. Kita satu mobil untuk membeli mobil yang sederhana saja pun berkeringat. Orang tua sebelah kanan megangkan lengan suami, sebelah kiri menyandang tas 400 gram. Itu jangan kita lihat sebagai sebuah tampilan yang baik. Lihatlah dari segi unsur tabiat nasib manusia. Apa itu yang tampil? Itulah nafsu dan syahwat. Kalau masuk dia kerana akal, pikirnya merenung, apalah gunanya? Ya, apalah gunanya? Pada siapa yang diperlihatkan? Tapi itulah tadi hebatnya syahwat dan nafsu. Siapakah gurunya syahwat dan nafsu? Syaitan. Disitulah letaknya syaitan. Maka Ramadan ini karena syahwat nafsu kita kekang, maka kata hadis Rasul, salah satu di antaranya syaitan dibelenggu. Kenapa dibelenggu? Tak ada tempatnya ketika Ramadan. Tak ada tempat dalam manusia. Kenapa? Masing-masing sudah lapar, haus, tak ada selera. Maka terkekanglah dia di luar jasa. Tapi kok ada yang buat maksiat? Itu sudah menjadi kelompok setan yang terlatih sebelum Ramadan. Ada setan itu ada bentuk jin dan manusia. Nah, kemudian masuk akal berpikir. Apa isi akal? Ilmu. Makanya yang koruptor-koruptor itu bukan orang tak punya ilmu. Yang mencuri, menjebol bank-bank itu bukan orang tak punya ilmu. Tapi ilmu yang tadi sudah dipengaruhi oleh syahwat dan nafsu, maka kalahlah akalnya. Seperti tak berakal. Nah, ini kita masuk kepada setelah akal ada namanya qalbu yang kelima. Qalbu inilah semakin mendalam dari jasad, syahwat masuk terus ke dalam. Makanya kadang-kadang tak sampai ke qalbu, tak sampai. Ya. Apa qalbu itu? Keyakinan, ketenangan, kebahagiaan ditentukan oleh qalbu. Kalau nafsu syahwat menurut Imam Al-Ghazali itu adalah mahligai setan. Tempatnya setan duduk di situ. Yang mengizinkan setan itu menggoda manusia, dua unsur itu paling tidak, syahwat dan nafsu. Yang mengizinkan rakyat Tiongkok masuk ke Indonesia, nah kira-kira nafsunya seperti itu. Terjemahkanlah sendiri. Dia hanya mengizinkan itu. Kalau itu kita kendalikan, maka setan tak ada masuk ke dalam diri manusia. Sekarang masuk qalbu. Qalbu menurut Imam Al-Ghazali adalah raja. Keputusan akhir berada pada qalbu. Qalbu yang mana? Qalbu yang ada iman tumbuh di dalamnya. Ada atau tidak iman? Kalau tak ada, maka apa yang diinginkan oleh syahwat, apa yang diinginkan oleh nafsu, apa yang harus dikerjakan oleh akal, maka qalbu tidak ia laksanakan. Oh tidak terjadi. Itulah qalbu. Jadi di bulan Ramadan ini kita evaluasi apa isi iman. Nah, qalbu yang paling tinggi derajatnya tadi qalbu salim. Yang paling rendah disebut dengan qalbu mayyit. Hati yang mati sampai dirinya menjadi Tuhan. Jadi mati hati itu, tinggal yang hidup syahwat, nafsu, akal.
Siapa contohnya hati mati? Abu Lahab. Kita baca ayat setiap hari. Kemudian dari qalbun salim ada namanya qalbun munib, hati yang selalu kembali kepada Allah. Sudah buat macam-macam, kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, mohon tobat. Itu hati yang sudah termasuk baik juga. Yang ketiga qalbun khasyih, khusyuk. Ingat kepada Allah ketika sholat saja. Itu pun sebagian. Sama di kita. Tak ada yang bisa bilang. Imam Al-Ghazali apa katanya? Kita ini nampaknya aja sholat bersama-sama, takbir, sama-sama rukuk, sama-sama sujud. Hakikatnya tidak sama. Ya udah, tidak sama. Udah gini, apalagi di situasi seperti ini, tak ada pula THR tahun ini masuk ya. Kemudian yang keempat, qalbun mutma'in. Nah ini ayat Tuhan, nafsu mutmainnah, hati yang tentram dengan keimanan. Dengan iman saya sudah tentram, dengan zikir saya sudah tenang. Nah baru masuk kepada yang membahayakan kita, qalbun mahjub, hati yang mulai tertutup. Tutup apa? Tertutup oleh dosa. Al-birru husnul khuluq, al-ithmu ma haka fi sadrik, wa karihtu an yattali'u alaihi nas. Ini sekarang bisa kita buktikan hadis. Al-birru husnul khuluq, kebaikan itu, kebenaran itu adalah ditunjukkan oleh akhlak yang baik. Dosa, al-ithmu, goresan dalam hati, tutupan hati, dan takut diketahui oleh orang lain pekerjaan yang berkaitan dengan dosa. Maka koruptor itu takut diketahui orang, begitu diketahui orang. Ya. Kita pun begitu. Mana ada berani orang bikin maksiat terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Yang berani terang-terangan itu adalah al-haq, kebenaran. Berani terang-terangan. Tapi kalau maksiat tak berani, cari kawan dulu, bentuk dulu, macam mana bikin. Ada satu masjid arah Gabus tak setuju dengan ketua PKM, buat musik tak percaya, rodok-rodok, tak berani sendiri. Kenapa? Karena kebatilan. Saya bilang untuk apalah kerja, apa bisa masjid buat maksiat. Ini dah satu lagi muslimnya. Mudah-mudahan di sini kita janganlah seperti itu. Gara-gara sunat tasbih, berkelahi. Dan bilang ini masjid tempat masuk surga atau pintu menuju neraka. Kalau seperti itu neraka. Tak ada jaminan kita masjid ini pasti masuk surga, kecuali kita yang disebutkan tempat hati yang kita sebut. Kemudian disebutkan qalbun marid, hati yang sakit dan berpenyakit. Ini hati-hati orang munafik. Kemudian ada disebutkan qalbun qasih, tsumma qasat qulub, hati yang keras. Ini terjadi pada kaum kafir Quraisy bukan, tak bisa. Sebagian kecil yang bisa beriman kepada Allah. Kenapa? Keras itu. Sekeras-kerasnya batu, di dalam itu masih ada mengandung air, uap air. Tapi kalau hati yang keras, ini tidak bisa apapun yang dilakukan seperti itu. Maka dicontohkan Abu Lahab dengan istrinya. Bukan artinya ayat itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah saja, tidak. Kasus seperti itu terjadi sampai saat ini. Jadi rumah tangga itu satu, suaminya taat, istrinya taat. Inilah yang kita lakukan. Ada istrinya taat, suaminya maksiat, pecah. Tempat saya itu ada pecah. Tak bisa. Suaminya tadi, bapak-bapak ini kerja main judol. Habis gak gaji, tak bisa lagi bawa pulang. Mana duit pulang? Tak ada lagi. Kemana perginya? Mulailah tahu. Itu. Begitu juga sebaliknya. Suami taat, istri seperti istri yang pulang. Tak jadi juga, pecah. Yang bisa seperti itu sama ya.
Yang bagus taat suami, taat istri, ini bisa sejak. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, itu yang ke-7, yang ke-8 tadi, yang paling rendah qalbun mayyit. Ini sampai dia mempertuhankan dirinya. Siapa contohnya? Itulah Fir'aun. Nah, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini jadikan evaluasi. Mudah-mudahan kita masuk ke kelompok yang qalbun salim. Apakah yang bicaranya sudah sampai qalbun salim? Tak ada, tidak ada. Tapi kita berusaha berikhtiar. Tahu kita ini yang paling rendah dan ini yang paling tinggi. Maka kita tujulah untuk mencapai yang tinggi. Tidaklah perkara yang mudah. Banyak cobaannya, banyak halangannya, banyak hambatan. Tapi Allah berikan kepada kita satu pedoman: laksanakan sholat. Dalam sholat itu banyak doa, termasuk salah satu doa ihdinas siratal mustaqim. Supaya kita menuju ke qalbun salim itu, iman yang sempurna, iman yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, iman yang bersih, murni. Maka Rasulullah mengatakan, afdalul iman an ta'lam anna Allaha ma'aka ma'aytu kunta. Iman yang paling afdal, anta ta'lam, engkau mengetahui, kita yang mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Kalau sudah begitu bentuknya, maka tak mungkin lagi orang itu akan melaksanakan maksiat segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beberapa hari lagi ke depan kita mohon kepada Allah supaya iman kita disempurnakan, insyaallah kita akan selamat hidup dunia dan akhirat. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi mohon izin, nanti mungkin sampai pada Idul Fitri, seandainya kita tak berjumpa lagi, sekaliguslah mohon maaf lahir batin, mungkin ada kata-kata, tingkah yang kurang pada tempatnya, agar malam ini kita selesaikan dengan baik. Mari kita ikhlaskan sama kita semua. Bila kita wal hidayah. Assalamualaikum